Ya, selamat sore, salam rempah Indonesia dari Purworejo. Kali ini channel saya, kebetulan posisi di sini ada yang tua, akan membahas tentang cara pemanenan dan cara pemetikan dari ranting buah ke tangkalnya. Nah, itu akan memacu atau mempengaruhi tunas ke depannya. Ya, itu harus dilakukan dengan cara yang efektif, karena nantinya akan ada keterangan dari video ini, buah dan juga calon tunas untuk pohon produktif dan juga untuk kedepannya. Ya, saya berada di ketinggian sekitar 12 meter. Ya, ketinggian 12 meter. Ya, jangan ditiru buat kalian yang belum terbiasa atau belum terlatih naik pohon tinggi tanpa pengaman. Itu tidak saya anjurkan, dan itu sebenarnya sangat bahaya. Ya, saya melakukan ini karena saya sudah terbiasa dan sudah terlatih. Ini posisi di atas pohon ya. Oke, ini di kebun saya. Di sebelah sana itu ada, tuh di sana ada. Namun yang paling menarik atau yang tua paling pertama adalah ini yang jenis padat. Jenis padat di pohon mahoni, dan itu jenis padat di pohon cengkeh. Itu buahnya lumayan. Namun ini mungkin terkena sinar matahari pagi hari dari sana, sehingga ini tua lebih dahulu. Ya, ini yang sering saya posting di grup, yang saya bilang tidak tunas dulu baru berbunga. Nah, karena tahun lalu musim belakangan itu ini enggak buah pada umumnya, atau musim berbunga dia belum berbunga, dan lebih maju ya, lebih mundur ketimbang musim berbunga umum. Nah, ketika yang lain tua, pohon ini baru pentil. Itu tahun lalu ya, saya ceritakan tahun lalu. Nah, ketika yang lain tunas dan berbunga lagi, ini baru tua. Nah, ini jenis padat. Bukan berarti semua jenis padat seperti itu, namun ini mungkin ada gangguan genetik atau apa, saya nggak tahu. Nah, ketika itu saya panen itu sekitar beberapa bulan lalu. Di video ini ada, kalau nggak salah judulnya di YouTubeku itu judulnya Matrohim panen buah selingan, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin dari itu beberapa bulan lalu. Dan setelah itu, di saat yang lain berbunga, ini di ujung-ujung tunas ini nggak mengeluarkan tunas dulu baru bunga. Pada umumnya adalah setelah dipetik bertunas dan baru berbunga. Pohon ini tidak. Pohon ini langsung keluar bunga, nggak keluar tunas daun. Nah, tapi anehnya ini malah tua lebih dahulu. Nah, hal itu mungkin terpengaruh karena di perakaran bawah sana saya hantam pakai NPK Mutiara.
16 itu, sehingga mungkin ini pemicunya, salah satunya ini. Sedangkan yang di sana itu buahnya lebih 2 kali lipat lebih banyak dari ini, cuman ada di balik pohon itu. Nah, di sana itu saya hantam pakai bokasi. Kalau yang itu buahnya lebih rapet daripada yang ini. Tapi itu tunas dulu, nggak seperti pohon ini langsung berbuah. Nah, oke, kembali ke tema ya. Ini harus pakai pijakan yang kuat. Nah, cara saya memetik ya, memetik buah kemukus itu harus hati-hati. Nah, pasalnya ini ya yang gampang, atau ini semuanya sama. Nah, sebagai contoh, nah, mata tunas pada batang kemukus itu ada 2. Nah, ketika sudah produktif, mata tunas atau mata pada bagian ketiak atau bawah daun itu ada 2. Satu untuk mata tunas bunga, 2 untuk mata tunas daun. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini mata tunasnya buah, dan ini mata tunasnya untuk calon daun atau calon tunas baru yang bakal jadi calon bunga untuk tahun depan. Nah, ini adalah mata tunas juga. Nah, ini mata tunas yang sekaligus untuk membawa bunga. Nah, seperti itu. Jadi sangat dianjurkan metiknya itu dari atas ke bawah. Jadi ruas ini enggak patah. Kalau ruas ini patah, secara otomatis mata tunas untuk calon buah tahun depan itu jelas berkurang. Nah, seperti ini ya, itu kalau ini patah di bawah ruas ini, otomatis yang ke sini ini juga ada nih. Nah, itu kelihatan kan yang kecil banget itu. Nah, itu mengurangi, sama dengan Anda mengurangi jumlah bunga di tahun depan. Ya, seperti itu. Dan ini sampai ujung pun semuanya ada. Nah, ini kelihatan. Ini tuh. Nah, itu kelihatan kan? Nah, itu yang seperti ujung duri itu di ketiak daunnya. Ya, saya fokuskan dulu. Nah, itu adalah mata tunas untuk tahun depan atau musim depan. Nah, ini juga ada nih. Nah, itu ini adalah calon mata tunas untuk tahun depan. Ya, saya pernah nyoba pemetikan 3 ruas dari buah, alhasil tahun depannya syong atau kurang bagus. Ya, misalkan yang seperti ini itu bisa saja hilang, nggak masalah kalau cuman paling ujung seperti ini ya. Nah, ini otomatis sudah hilang mata tunasnya, nggak masalah. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua daun segar ya, semua daun yang segaring buah itu berpotensi mengeluarkan tunas baru dan mengeluarkan bunga di saat musim bunga. Itu catatannya. Jadi seandainya jadi ini harus dilakukan dengan cara yang bijak.
Bijak dalam artian misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Itu paling bagus dipetik di ruas paling ujung. Itu kalau yang di ujung. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di tengah ada buahnya? Ya, seperti ini. Ini ujung, ini tengah. Kalau yang di tengah ada buahnya, biasanya mata tunasnya berada di samping. Nah, seperti ini. Nah, tuh kelihatan tuh, mata tunasnya berada di samping sini. Nah, ini sebaiknya ditarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi mata tunas itu enggak akan terganggu. Jangan dipatahkan pakai kuku begini dengan tujuan mendapatkan hasil yang banyak dalam hal pemanenan, tapi berujung kerugian 1 dan 2. Nah, ini sebaiknya segini. Nah, ini walaupun begitu, itu mata tunasnya enggak terganggu. Namun pada umumnya kalau untuk yang buah di ujung seperti ini, ya misalkan ada 1, 2, 3 atau berapa, yang paling ujung biasanya dipatahkan segini. Itu enggak ada masalah. Ya, kalau yang seperti ini, cara petik yang enak itu jangan ditarik ke atas tapi ke bawah. Nah, seperti ini. Itu mata tunasnya masih terlihat aman. Daunnya pun masih segar. Nah, saat habis pemetikan setelah 1 minggu untuk perawatan, kalau saya kocor dengan pupuk organik cair berkandungan N 10%, P dan K-nya 1%. Karena itu untuk pemacu kesuburan atau nutrisi pada tanaman ini. Nah, pengocoran kedua dilakukan dengan jeda waktu tidak bisa ditentukan. Karena pohon ini memiliki adaptasi yang tinggi. Pengocoran kedua harus dilakukan setelah terlihat ada tunas baru setelah pengocoran pertama atau setelah petik. Nah, dengan adanya tanda tunas baru pada ranting-ranting pohon kemukus ini, maka dilakukanlah penyemprotan kalau bisa seluruh daun, yaitu booster pertumbuhan atau sering dikenal di kalangan petani dengan nama Gandasil D. Nah, setelah muncul tunas baru kok belum disemprot Gandasil D, nggak ada masalah. Dilihat saja kalau ada pertumbuhan bunga baru, maka segera dilakukan penyemprotan. Kalau untuk kimia itu Gandasil B. Gandasil B dicampur dengan obat atau decis dan sebagainya untuk mengendalikan semut dan sebagainya, karena semut hitam yang pedih di mata itu seringkali mengganggu dan bertelur di bunga. Nah, namun hal itu biasa terjadi berbunga pohon kemukus berbunga yang jadi buah itu biasanya terjadi di awal musim hujan, dan saat itu semut sedang berkembang biak, maka segera dilakukan penyemprotan. Nah, apabila sudah ada berbunga baru, maka dikocor dengan unsur N-nya 1%, P dan K-nya
10%. Nah, bila terjadi tanda-tanda kurang maksimal, maka bisa disemprot dengan kalsium. Nah, demikian video dari saya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya akhiri. Salam petani rempah Indonesia, salam petani dari Purworejo. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya.